Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Karimah dari Program Studi Pendidikan Biologi STK IPPGRI Banjarmasin, Protista dan Jamur dari dosen pengampu Ibu Rabiatul Audawiyah MPD. Kemudian, spesies protista yang saya pilih untuk saya jelaskan di video ini adalah Paramecium caudatum, di mana nanti akan dijelaskan mengenai ciri atau karakteristiknya, daur hidup atau reproduksinya, peranannya dalam kehidupan, serta klasifikasi dari Paramecium caudatum. Paramecium caudatum berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata paramekes yang berarti lonjong dan caudata yang berarti ekor, yang mana Paramecium sendiri memiliki bentuk yang lonjong seperti sandal. Paramecium merupakan salah satu spesies dari protista mirip hewan atau protozoa dari filum Ciliopora kelas Ciliata. Protozoa ini merupakan protozoa mikrotropis dan uniseluler. Selanjutnya adalah ciri-ciri atau karakteristik dari Paramecium caudatum. 1. Ujung depan tubuhnya tumpul dan bagian belakang meruncing, berbentuk seperti sandal. Bersifat eukariotik. Kemudian yang ketiga, ukurannya 120-300 mikron dan asimetris. Memiliki dua inti yaitu makronukleus dan mikronukleus, memiliki vakuola kontraktil dan non-kontraktil. Tubuhnya ditutupi silia atau rambut getar dan juga diperkuat oleh folikel. Reproduksinya bisa secara vegetatif dan juga generatif. Bentuk tubuhnya oval, tidak berubah-ubah atau tetapnya adalah struktur tubuh dari Paramecium caudatum. Folikel adalah selubung tipis ganda dan elastis yang menyelimuti tubuh Paramecium dan terbuat dari gelatin. Fungsinya untuk memberi bentuk tubuh serta memungkinkan sel untuk berkontraksi. Yang kedua, silia atau rambut getar yang menyelimuti permukaan tubuh Paramecium caudatum. Fungsinya sebagai alat gerak, alat mengumpulkan makan, dan juga sebagai reseptor sensorik untuk mendeteksi rangsangan dari lingkungan sekitar. Mulut atau setosom merupakan struktur berongga atau berlubang yang berada di bagian salah satu sisi tubuh Paramecium yang bentuknya oval dan mengarah langsung keluar lingkungan. Fungsinya adalah untuk memasukkan partikel makanan ke dalam tubuh Paramecium. 4. Sitoplasma yang merupakan cairan sel dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan ektoplasma dan juga ada yang disebut dengan endoplasma. 5. Makronukleus merupakan nukleus yang berukuran besar. Di dalamnya mengandung banyak nukleolit dan bahan kromatin. Fungsinya untuk mengendalikan kegiatan metabolisme sel serta berperan dalam reproduksi aseksual, yakni pembelahan binar. 6. Mikronukleus merupakan nukleus yang berukuran kecil, umumnya ditemukan berdekatan dengan makronukleus. Pada Paramecium caudatum hanya ada satu buah mikronukleus. Pada Paramecium yang berbeda mungkin bisa lebih dari satu. Nah, fungsi dari mikronukleus adalah untuk reproduksi seksual atau generatif, yakni konjugasi. 7. Vakuola kontraktil merupakan struktur bulatan dengan kanal seperti gambar matahari yang berisi cairan dan jumlahnya ada 2. Fungsinya adalah untuk mengatur tekanan osmosis dalam tubuh Paramecium dengan cara membuang kelebihan air dari protoplasma. 8. Vakuola makanan merupakan struktur berbentuk bulatan non-kontraktil, ukurannya bervariasi, tersebar di lapisan endoplasma. Fungsinya sebagai organel pencernaan makanan. 9. Lubang anus merupakan struktur berongga kecil yang terletak pada bagian sisi ujung tubuh Paramecium. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan air berlebihan hasil dari osmoregulasi yang dilakukan oleh vakuola kontraktil. Habitat atau tempat hidup Paramecium caudatum itu banyak tersebar di seluruh dunia. Habitat alaminya ialah pada perairan tawar, seperti pada sungai, kolam, danau, dan sawah. Berikutnya adalah cara reproduksi Paramecium caudatum. Itu ada dua cara, yaitu vegetatif atau aseksual dengan pembelahan binar dan generatif atau seksual dengan konjugasi. Pembelahan binar pada Paramecium caudatum itu terjadi secara melintang. Satu sel Paramecium akan terbagi menjadi dua bagian yang sama, lalu masing-masing menjadi sel anakan Paramecium baru.
Apabila kondisi lingkungan menguntungkan, mikronukleus akan mengalami pembelahan secara mitosis menjadi dua sel. Masing-masing inti sel bergerak ke ujung sel berlawanan. Pada tahap ini, organel celah mulut menghilang. Selanjutnya, makronukleus juga terbelah menjadi dua secara meiosis. Pada tahap ini, organel celah mulut baru terbentuk. Setelah itu, sel membelah secara melintang di tengah dan dua vakuola kontraktil mulai terbentuk. Hasil pembelahan tersebut adalah dua sel anakan paramecium yang identik dan masing-masing memiliki setengah organel dari sel ini. Konjugasi pada paramecium didahului dengan pertukaran inti antar dua individu. Reproduksi seksual pada paramecium terjadi terutama saat terkena kondisi stres. Dua paramecium saling berdekatan, lalu saling menempel, lalu dua sel saling menempel pada bagian mulut sel, kemudian melebar dan terbentuk suatu saluran. Pada bagian masing-masing sel terdapat mikronukleus diploid yang membelah secara meiosis menjadi 4 mikronukleus haploid, sedangkan makronukleusnya tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, masing-masing 4 mikronukleus haploid di setiap sel membelah secara mitosis menjadi 8 mikronukleus. 8 mikronukleus yang terbentuk, 7 mikronukleusnya hancur, sehingga setiap sel hanya memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Mikronukleus membelah secara mitosis menjadi 2 mikronukleus, sedangkan makronukleusnya lenyap, sehingga masing-masing sel hanya mengandung mikronukleus. Selanjutnya terjadi saling tukar mikronukleus, yaitu mikronukleus pindah ke sel lain dan sebaliknya. Mikronukleus yang saling tukar tersebut melebur dengan mikronukleus yang tidak pindah. Jadi setelah hasil peleburan itu, setiap sel memiliki mikronukleus diploid. Setiap sel yang memiliki mikronukleus diploid, selnya pisah dan konjugasi berakhir. Kemudian satu mikronukleus membelah secara mitosis menghasilkan 2 mikronukleus. Salah satu dari 2 mikronukleus itu tumbuh menjadi makronukleus, sehingga setiap sel memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Namun pada kenyataannya tidak ada siklus reproduksi paramecium yang spesifik seperti pada proses konjugasi tersebut. Dalam kondisi yang menguntungkan, paramecium bisa mengalami perkembangbiakan aseksual minimal 3 kali sehari. Peranan paramecium caudatum dalam kehidupan. Salah satunya ialah digunakan dalam penyelidikan metabolisme di laboratorium. Kemudian berperan dalam jaring-jaring makanan di dalam sistem akuatik sebagai zat pengurai. Berperan juga dalam kontrol populasi alga, bakteri, dan protista lain. Sebagai pembersih partikel kecil berupa debu di dalam air. Juga paramecium caudatum sebagai mikroorganisme yang dapat mengatasi pencemaran di perairan, juga indikator air tawar yang tercemar, dan juga sebagai salah satu mikroorganisme yang berperan penting dalam bioremediasi. Terakhir adalah klasifikasi paramecium caudatum. Paramecium caudatum itu termasuk dalam kingdom Protista phylum Ciliopora. Kelasnya kelas Ciliata dengan subkelas Holotricha. Ordonya adalah Hymenostomatidae. Dari famili Paramecidae, genus Paramecium, dan nama spesies Paramecium caudatum. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun dari penyampaian isi materi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.